Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang di ibadah online GKRI Mangga Besar. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau satu dua sejenak, kita mau ucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Selamat pagi bagi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita tunduk sejenak, kita berdoa agar Tuhan berkati ibadah kita pada hari ini. Ada pertolongan kita pada ibadah pada saat ini, datang daripada Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang setia sampai selama-lamanya, dan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tetap di dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami tidak mau takut. Kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau cemas. Karena kami tahu Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mau naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
berkata dengan kami ya Bapa. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi isi hati kami, apa yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, setiap kesedihan kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Kau Allah yang maha tahu Tuhan, Kau Allah yang maha besar Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Kau selalu memegang tangan kami, menggandeng setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus menjalani hari demi hari bersama Engkau Tuhan. Menjalani hidup ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan. Dan di dalam Engkau ada sukacita ya Bapa. Walaupun langit tidak selalu biru ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami boleh ada sehat kuat sampai dengan saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Maka dari itu kami rindu Tuhan datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau dan meninggikan Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran dari firman-Mu, untuk boleh menerima berkat yang baru daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik dan luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa atas kita, amin. Haleluya, kita mau sembang aja, kita sama-sama bersuka cita pada hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita berikan sukacita yang terbaik kita buat Tuhan, amin. Apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu, keadaan kita saat ini, tapi kita yakin Tuhan pasti berkuasa atas kita, amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Yeay! Woo! Pakai kuasa dari Raja Mulia.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenangkan diri kita. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak, mungkin kami saat ini tidak tahu Tuhan, mengapa setiap perkara terjadi di dalam hidup kami. Tapi ajar kami mengerti Tuhan, kasih-Mu begitu besar Bapa, kasih yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Ku tak mengerti perkara
setiap waktu, setiap waktu. Sebab aku hidup sampai saat ini, semua hanya karenamu. Kau pemilik hidup dan hatiku selamanya, selamanya. Sebab aku tahu kau hidup dalamku, berkuasa dalam setiap perbuatanmu. Firman-Mu berkata di dalam hidupku. Firman-Mu berkata di dalam Firman-Mu berkata di dalam hidupku. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paning Stephen. Shalom, Jemaat GKRI Mangga Besar, dimanapun juga Anda sekalian berada. Kembali kita jumpa dalam ibadah online hari ini. Mengucap syukur buat kesempatan dan waktu yang tentu Tuhan masih berikan buat kita, sehingga kita masih dapat beribadah di tengah-tengah PPKM yang sedang diberlakukan oleh pemerintah di kota-kota kita ini. Saya Pendeta Paning Stephen mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan juga kepercayaan yang gembala dan juga tim penggembalaan gereja lokal setempat berikan, sehingga saya bisa melayani Anda semua lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sekalian untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang sangat baik hari ini. Kami bisa kembali beribadah secara online dimanapun juga kami semua berada. Kami percaya Tuhan akan melawat, firman Tuhan akan menghampiri kami, dan Roh Kudus akan berbicara buat kami, menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat yang baru, pengharapan dalam Tuhan, bahwa Engkau, Immanuel, senantiasa ada dalam setiap aspek kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Allah. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi setiap pendengar dalam setiap ruang dengar kami masing-masing. Tuhan yang sama melawat kami, Roh Kudus yang sama memberkati kami, dan firman yang sama akan memuaskan kehidupan kami sekalian. Kami siap buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di sepanjang bulan ini kita terus belajar firman Tuhan tentang menjalani proses kehidupan. Menjalani proses kehidupan yang mana kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh yang unik, yaitu Esther. Dari kitab Esther. Kita akan melihat bagaimana menjalani proses kehidupan dengan berserah sepenuhnya. Berserah total kepada Tuhan. Kalau saya boleh katakan, kitab Esther temanya adalah, tanda kutip ya, kebetulan. Kok bisa sih? Ya, karena kalau saya pelajari, itu tokoh-tokoh yang terlibat kok karakternya, tindakannya, dan waktu semua terjadi bisa kebetulan pas. Sehingga ceritanya menjadi begitu unik. Dan sebelum masuk lebih dalam pada firman Tuhan, saya ingin berikan sebuah informasi buat kita yang mungkin sebagian sudah tahu atau mungkin sebagian juga belum tahu. Saya ingin katakan bahwa di kitab Esther, ini adalah satu-satunya kitab
di Alkitab dengan fakta menarik bahwa di dalam kitab Ester kita tidak akan temukan sama sekali kata Tuhan atau kata Allah. Entah dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa aslinya. Dalam kitab Ester, fakta menarik, tidak akan ditemukan kata Tuhan atau Allah. Tapi walaupun tidak kita temukan kata Tuhan atau Allah, campur tangan Allah, interaksi dan interupsi Allah atas sejarah manusia dan kisah Ester itu sungguh-sungguh sangat nyata. Sungguh-sungguh sangat nyata. Kedaulatan Allah dalam sejarah ini menjadi sebuah tema besar daripada kitab Ester, bahwa Allah sekalipun namanya tak ditulis atau tak disebut dalam kitab ini, kedaulatannya tetap bekerja mengatur sejarah kehidupan umat manusia, khususnya sejarah kehidupan orang percaya. Maka kalau kita tarik bagian ini ke dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan, mungkin kita pun bertanya begini, Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik ini, di mana sih Engkau Tuhan? Where are you God? Di manakah Engkau Tuhan? Yang ada hidup kita semuanya tidak pasti. Ada yang kena COVID, mungkin sebagian pernah kena COVID dan sembuh. Sebagian lagi ada yang kena COVID lalu gak survive, dipanggil pulang lewat COVID barangkali, saya nggak tahu. Belum lagi urusan kerjaan, bisnis, usaha, keuangan, toko kita, pabrik kita, omset kita ngedrop, belum bisa pulih. Ada banyak aspek yang mempengaruhi hubungan, keluarga, bergereja, dan sebagainya. Semuanya serba tak menentu dan tak pasti. Dan kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah kuasamu? Di manakah mujizatmu? Di manakah kesembuhanmu? Di manakah pemeliharaanmu? Di manakah Engkau ya Tuhan? Mungkin kalau kita berseru demikian, cocok membaca dan belajar kitab Ester. Yang mana kalau saya boleh tanya, di manakah Engkau Tuhan di kitab Ester? Di manakah Engkau Allah di kitab Ester? Nggak ada, nggak ditulis, nggak dicatat kata Tuhan. Nama Allah nggak ada di situ. Tapi perbuatan tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Allah berinteraksi, Allah berintervensi, Allah menginterupsi sejarah umat manusia, dan Allah melakukan kehendaknya yang sempurna. Maka tema hari ini tentang berserah pada kehendak Allah. Ini merupakan sebuah tema besar yang harus kita aplikasikan di hidup kita, khususnya di masa-masa yang seperti ini. Gak ada yang dapat kita andalkan selain daripada Tuhan. Yang dulu sebelum pandemik dapat kita andalkan, hari ini gak bisa. Gak ada satupun orang yang dapat kita andalkan. Gak ada satupun kerjaan yang dapat kita andalkan. Gak ada satupun potensi keuangan yang dapat kita andalkan. Semua harus kita serahkan dan kembalikan dalam kehendak Allah, biar kehendak-Mu yang sempurna, ya Bapa, terjadi atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Amin. Jadi ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita pelajari bersama ya. Bahwa ketika Allah tak terlihat di mana karya dan rimbanya, kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Allah, Dia tetap ada, dan Allah tetap bekerja dengan caranya yang ajaib dalam mengendalikan kehidupan dan sejarah setiap orang, termasuk khususnya umat percaya. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Allah tak terlihat, tak terasa karya dan rimbanya, kita harus tetap percaya bahwa Dia tetap ada dan Allah tetap bekerja dengan cara yang ajaib dalam mengatur, mengendalikan sejarah kehidupan setiap manusia, khususnya orang-orang percaya. Jadi kalau hari ini kita kembali berkata, di manakah Allah? Kok seolah-olah nggak bisa dilihat dan dirasa? Harus kita tetap percaya, Dia ada dan mengendalikan semuanya. Allah bukan cuma ada di dalam sejarah umat manusia, tapi Dia berada di atas sejarah umat manusia. Di tengah pandemik, Allah ada di situ. Dia ikut merasakan pandemik bersama-sama dengan kita. Namun, Allah bukan cuma ada di dalamnya, tapi Allah berada di atasnya. Artinya Allah tetap mengendalikan situasi, Allah tetap mengendalikan kondisi, Allah tetap mengendalikan pandemi, dan Allah tetap punya solusi.
Yang percaya katakan amin. Bilang sama-sama, Allah punya solusi. 2, 3, Allah punya solusi. Amin. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak akan membahas banyak ayat, tapi saya berharap Anda dalam saat teduh, stay at home, work from home, study at home, dan sebagainya, Anda bisa membaca kitab Esther, seluruh pasal, mungkin beberapa kali, sampai ini menjadi sebuah cerita yang hidup, yang mana Anda bisa pahami ya. Saya hanya akan ceritakan sedikit saja sinopsis daripada kitab Esther, dan ada beberapa casting atau tokoh-tokoh sentral yang terlibat dalam cerita ini ya. Tokoh-tokoh utama yang terlibat. Saya ambil ada 5 casting. Yang pertama adalah Ratu Wasti. Kemudian yang kedua Raja Ahasveros. Yang ketiga pejabat Haman. Yang keempat Mordekai. Yang kelima Esther. Mordekai adalah pegawai istana. Esther adalah ratu. Nah, dari 5 orang ini, dari 5 tokoh, kita akan coba ambil pelajaran-pelajaran penting. Ada banyak sekali. Saya sampaikan sederhana saja buat kita ya, sebagai sebuah pemicu supaya Anda bisa belajar sendiri di rumah masing-masing dan temukan hikmat-hikmat yang tersembunyi dalam kitab Esther ya. Yang pertama, Ratu Wasti. Ratu Wasti adalah ratu, bukan ratu jahat dia, tapi dia punya satu kesalahan, dia membangkang perintah raja. Ratu melawan perintah raja hingga akhirnya tiada ampun lagi, ratu harus rela turun tahta, kehilangan jabatan permaisurinya. Kalau kita pikir baik-baik ya, kalau kita jadi Ratu Wasti, kita nggak tahu apa yang membuat dia hari itu nggak menghadap raja, sementara raja panggil. Raja mungkin mengadakan jamuan khusus buat tamu-tamu kenegaraan, ada banyak kolega, ada banyak pejabat yang hadir hari itu, dan raja memanggil ratunya untuk bersama-sama makan minum, menemani raja dan para tamu, mungkin akan menyanyi, berdansa bersama, tapi entah kenapa hari itu ratu nggak mau datang. Dia enggan datang, mungkin dia mengalami bad hair day. Hari di mana rambutnya kusut, acak-acakan ya. Atau dia mengalami mungkin datang bulan, atau dia mengalami tidur nggak nyenyak, atau dia mengalami entahlah hari yang sangat jelek yang membuat dia akhirnya kekeh, ngotot nggak mau datang. Kalau kita pikir pakai akal sehat ya, ratu kan harusnya mengerti dong. Kalau dia itu nggak taat, artinya dia nggak mau taati perintah daripada raja, konsekuensinya ya yang terburuk jabatan ratu bisa dicopot. Ya kalau kita jadi ratu, ya udahlah datanglah, paksalah. Mau hari itu rambutnya kusut ke, mau hari itu perasaan gak menentu ke, ya udah daripada kehilangan jabatan ratu, paksa datang. Ya audiensi dengan raja dan para tamu, hahaha sebentar, formalitas kan selamat jabatannya. Tapi anehnya ya, buat kita aneh, tapi buat Tuhan itu adalah kebetulannya Tuhan yang kita lihat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Pokoknya hari itu ratu nggak mau menghadap raja aja. Sehingga raja kesel dan akhirnya hukumannya jabatan ratu dicopot. Ratu Wasti nggak jadi ratu lagi hanya karena dia menolak audiensi berjumpa dengan raja dan para tamu. Maka pelajaran yang penting yang kita bisa pelajari di sini, nomor 1 dari kitab dari kitab Esther tentang Wasti adalah Allah hadir di dalam kekuasaan, pemerintahan. Melawan pemerintah itu sama saja dengan melawan Allah. Melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Hari-hari ini ya, pemerintah menerapkan PPKM dan protokol kesehatan ketat. Namun beberapa waktu yang lalu saya naik mobil lewati satu gang pemukiman yang padat. Saya sungguh kaget, orang-orang di sana nggak pakai masker, kumpul-kumpul, dan mereka hidup seolah-olah nggak ada COVID-19. Makanya nggak heran loh. Karena ketidaktaatan pada aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, akhirnya hari-hari ini second wave of COVID-19 satu hari tembus di atas 20.000, 22.000,
25.000, 27.000 yang terpapar setiap hari. Dulu gelombang pertama tembus 10.000 aja udah banyak banget, umumnya di bawah 10.000. Tapi second wave, gelombang kedua bisa 2 kali lipat. Yaitu karena kemarin waktu libur lebaran misalnya pemerintah bilang jangan pulang kampung, masih aja orang yang bangkang, bantah aturan pemerintah, sembunyi-sembunyi pulang kampung. Akhirnya sekarang kampung mengalami the first wave, gelombang pertama seperti yang kota-kota besar alami tahun yang lalu. Sekarang apa yang dialami di kota besar tahun lalu berpindah ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan kota besar mengalami second wave yang lebih dahsyat. Hanya karena membangkang pemerintah. Ingat loh, pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Aturannya dijalankan sebagai kaki tangan daripada Allah. Kalau nggak taat, pasti ada konsekuensi. Itu pelajaran yang kita belajar dari Ratu Wasti. Yang menentang raja, selalu ada konsekuensi. Tapi ya sekali lagi, kalau kembali kepada kitab Esther dan kisah Ratu Wasti, semua ada dalam rencana Tuhan. Kalau Ratu Wasti nggak bangkang, dia nggak akan kehilangan jabatan ratunya, maka nggak ada kesempatan buat orang lain untuk menggantikan dia, termasuk bagi Esther. Tapi bangkangnya Ratu Wasti ada dalam kendali dan rencana Allah yang berada di atas situasi sejarah umat manusia, dan Allah mempersiapkan satu kesempatan bagi orang lain untuk menggantikan jabatan Ratu Wasti. Dan kita tahu ceritanya kan, nantinya jabatan itu jatuh ke tangan Esther yang menjadi bagian daripada rencana besar Allah juga. Oke? Itu yang pertama ya. Casting yang kedua adalah Raja Ahasweros. Raja Ahasweros bukanlah raja yang jahat, tapi dia adalah raja yang abai, yang cuek. Ya, namanya juga penguasa lah ya. Pemerintah kadang-kadang suka cuek. Orang yang punya jabatan tinggi kadang-kadang emang suka abai, kadang-kadang ya. Nah, raja ini adalah raja yang berkuasa, namun dia mudah melupakan kebaikan besar atau jasa-jasa orang yang dilakukan kepadanya. Dia mengabaikan atau melupakan kebaikan orang kepadanya. Yang kita bisa belajar, lesson number 2 ya, pelajaran nomor 2 dari Raja Ahasweros, para raja, para pemimpin, para penguasa mungkin saja bisa melupakan kebaikan atau jasa orang. Tapi Allah selalu memperhatikan, Allah senantiasa mengamati, dan Allah siap untuk memberkati. Sebenarnya ceritanya itu Mordekai, paman Esther, pernah berbuat baik. Nanti Anda baca kitab Esther ya, apa perbuatan baiknya bagi raja, tapi raja lupakan. Mungkin kita pun bertanya hari ini ya, kalau kita aplikasikan di hidup kita. Betul tuh Pak, yang Bapak ngomong betul. Saya ke kantor di tengah pandemik, melawan arus, mengambil resiko, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi pimpinan saya Pak, gaji saya tetap dipotong, bonus saya nggak keluar, fasilitas saya dikurangi, dan nggak ada tuh kata terima kasih, nggak ada tuh rasa syukur yang dia berikan. Cuek aja Pak, abai aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak menghargai gitu loh Pak, apa yang kita lakukan. Ya, kalau itu komplain Anda, jangan sedih, jangan kaget juga. Back to the Bible, itu bukan barang baru di dunia ini. Itu bukan barang baru di kitab yang kita baca di kitab Esther ini. Ahasweros pun melupakan kebaikan orang kepadanya, kebaikan Mordekai. Tapi ingat, ketika manusia melupakan, Allah tidak pernah melupakan. Allah menyimpan ingatan itu dalam pikiran raja untuk satu masa yang terbaik. Allah menyimpan ingatan itu dalam pikiran raja, dibiarkan abai sampai satu masa yang terbaik. Allah akan ingatkan. Jangan pernah takut. Manusia bisa melupakan kita, mengabaikan segala kebaikan kita. Tapi Allah senantiasa mengamati, dan dia nggak pernah lupa memberkati orang-orangnya yang setia. Amin. Puji Tuhan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, casting ketiga adalah Haman.
Haman itu wakil raja atau mungkin perdana menteri barangkali ya. Jabatan dia lebih tinggi dari semua staf kerajaan. Dia satu level di bawah raja. Haman itu orang Agag. Agag itu keturunan Amalek. Amalek itu adalah musuh bebuyutan bangsa Israel sejak zaman baheula, zaman dulu. Jadi darah kebencian dalam diri dia kepada orang Yahudi itu tetap ada. Raja mengangkat Haman tinggi. Sampai-sampai raja berkata semua pegawai kerajaan harus hormat, tunduk kepada Haman. Semuanya. Tapi satu orang nggak mau tuh. Namanya Mordekai. Nggak mau tunduk. Nah, Haman adalah seorang mafia yang jahat tapi sukses. Mafia yang jahat tapi sukses. Jangan kaget kembali Bapak Ibu. Orang bisa berbuat konspirasi jahat dan berhasil terlaksana sampai pada taraf tertentu. Bisa loh. Jangan kaget. Orang kok nggak kenal Tuhan makin sukses? Bisa. Orang itu jahat, suka nipu, nggak jujur, kok banyak duitnya? Bisa. Orang itu tuh menghina Tuhan kita, tapi kok masih sehat-sehat aja? Bisa. Bisa. Jangan kaget. Ini adalah hal yang lumrah waktu kita menjalani kehidupan ini. Tujuannya supaya kita nggak mengandalkan manusia, tapi kita belajar berserah pada kehendak Allah. Haman orang jahat. Bisa diangkat tinggi tuh. Jabatannya bagus, kerjaannya bagus, fasilitasnya bagus, karir politiknya juga bagus, dan raja begitu percaya kepada dia. Orang jahat itu bisa. Kalau kita belum dapat kesempatan dan dipromosikan Tuhan, sabar aja. Sabar aja. Jangan iri hati, jangan menggerutu, jangan marah sama Tuhan, jangan mengutuk orang jahat, nggak usah. Serahkan semua pada kehendak Tuhan. Tuhan paling tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Amin. Serahkan saja semua kepada Tuhan ya. Nah, pelajaran ketiga dari Haman, rencana dan orang jahat bisa berhasil sampai pada taraf tertentu di kehidupan ini. Orang jahat dengan segala rencana dan konspirasi jahatnya bisa berhasil sampai pada taraf tertentu di kehidupan ini. Apakah COVID-19 konspirasi? I don't know. Tapi kalau ini betulan konspirasi, ini adalah konspirasi jahat yang berhasil menggoncang dunia dan menguntungkan sebagian pihak. Merugikan banyak orang. Bisa tuh. Nggak usah kaget. Jalanin aja. Proses kehidupan ini bersama dengan Tuhan, serahkan semua kepada kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Oke, yang keempat, casting yang keempat, Mordekai. Mordekai adalah paman Esther, orang Yahudi. Dia adalah pria yang peduli. Dia adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, negaranya, pemimpinnya, segenap rakyat, bangsa, dan umatnya. Namun, kebaikan bisa kalah saing dan dilupakan orang. Kebaikan bisa kalah saing. Buktinya Haman lebih tinggi daripada Mordekai. Haman orang jahat, Mordekai orang baik. Haman lebih tinggi, kalah bersaing. Ya udah, nggak apa-apa. Anda nggak usah ngeluh ya. Kalau jabatan yang Anda idam-idamkan jatuh ke orang lain yang notabene mungkin nggak lebih baik daripada Anda. Nggak usah kaget, biasa aja. Jalanin aja. Ini adalah proses kehidupan buat saudara dan saya, supaya kita belajar berserah pada kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Pelajaran keempat dari Mordekai adalah melakukan apa yang benar tidak selalu membuat kita jadi terkenal. Melakukan apa yang benar, yang baik, nggak melulu membuat kita instantly, automatically ya, secara langsung, otomatis jadi terkenal, jadi sukses, jadi dapat promosi, dan sebagainya. Belum tentu. Kadang-kadang malah upahnya bisa saja tertunda. Upahnya Haman datang lebih cepat daripada upahnya Mordekai. Padahal Mordekai berbuat baik kepada raja, tapi raja abai. Malah dia berikan promosi kepada Haman, orang jahat itu. Suatu saat Haman keluar dari istana, semua orang sujud hormat, Mordekai nggak hormat. Karena buat iman Mordekai, tunduk, taat, sembah bukan pada manusia, hanya kepada Allah saja. Dan Haman, waktu dia melihat ada satu orang Yahudi tidak tunduk, hormat kepada dia begitu jengkel dan marah,
Dan dia ingin menangkap, bukan cuma menangkap, membunuh dia, bukan cuma bunuh dia saja, tapi membunuh satu ras umat manusia. Holocaust, genocide, membunuh seluruh orang Yahudi karena kebencian Haman kepada satu orang, yaitu Mordekai, yang menolak untuk sujud, hormat, menyembah kepada dia. Ini adalah situasi yang sangat genting pada hari itu. Entah bagaimana caranya, rencana jahat Haman kedengaran ke telinga Mordekai. Apakah ini sebuah kebetulan? Buat manusia kebetulan Mordekai mendengar. Tapi dari kacamata iman, ada Allah yang mengatasi situasi, berada di atas konspirasi, sedang merancangkan apa yang baik bagi umatnya. Maka Mordekai bisa mendengar rencana jahat itu. Waktu dia mendengar, mulailah dia panggil Esther yang sudah jadi ratu hari itu, dan dia berkata, kalau engkau tidak berbuat apa-apa, kita akan binasa. Maka kita baca sebuah ayat ya, baru kita akan buka ayat. Semua yang saya ceritakan tadi ada ayatnya ya, tapi saya nggak baca karena keterbatasan waktu. Saya ceritakan saja sinopsisnya tadi ya, tapi ini ayat saya mau baca, satu ayat saja. Esther 4 ayat 14. Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, garis bawahi kalimat selanjutnya yang akan saya baca ini, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai menyampaikan sebuah pesan profetik. Hai Esther, engkau menjadi ratu bukan semata-mata supaya engkau mendampingi raja, menikmati fasilitas, dan hidup di atas. Tapi ada sebuah agenda besar yang ingin Allah kerjakan. Siapa tahu untuk saat seperti inilah engkau ada di sini. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya, kita ada di situasi pandemik seperti ini bukan kebetulan. Anak-anak kita lahir melewati masa seperti ini. Study, school, at home bukan juga kebetulan. Semua ada dalam rencana besar Tuhan. Maka lihatlah semua dari kacamata profetik, supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan di balik sejarah kehidupan umat manusia yang kita sedang jalani hari ini ya. Tokoh yang kelima, yang terakhir, casting yang kelima adalah Esther. Esther adalah gadis yang baik. Nasibnya tak secantik wajahnya. Dia yatim piatu. Namun keberuntungan atau favor daripada Tuhan berpihak pada orang baik. Berpihak pada orang baik. Yang kita bisa belajar, pelajaran kelima dari Esther, Allah selalu memiliki tujuan dalam segala situasi di mana kita ditempatkan. Allah selalu memiliki tujuan dalam segala situasi di mana kita ditempatkan. Termasuk ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah pandemik seperti ini, selalu Allah punya kehendak yang baik. Allah punya rencana. Kalau kita tahu cerita selanjutnya, kita tahu rencana jahat Haman akhirnya dibatalkan, gagal, karena campur tangan Mordekai dan Esther yang mempengaruhi kebijakan raja. Tiang pancang yang tadinya harus untuk Mordekai akhirnya berbalik, jadi backfire kembali kepada Mordekai. Gak ada kata Tuhan atau Allah di kitab Esther, tapi semua terjadi begitu kebetulan, begitu nyata, campur tangan, interaksi, intervensi, interupsi Allah dalam sejarah itu sungguh-sungguh nyata. Pelajaran yang keenam, ada 7 pelajaran semua, ini yang keenam. Kesempatan yang Tuhan adakan bisa jadi malah lebih penting daripada kesempatan yang kita sendiri harapkan. Anda berharap begini, kenyataannya begitu. Yang begitu bisa lebih baik daripada yang begini. Kalau banyak hal terjadi nggak seperti yang kita harapkan, percayalah, semua terjadi atas kehendak daripada Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada kehendak manusia. Amin. Pelajaran yang ketujuh terakhir, Allah bekerja dalam setiap pribadi.
Walau kita tidak bisa mengerti segala yang terjadi, kita nggak bisa paham semuanya, kita harus tetap percaya bahwa Allah tetap pegang kendali. Bahwa Allah tetap pegang kendali. Kalau Anda membaca ceritanya, ada banyak kebetulan-kebetulan secara casting karakter, tindakan, dan juga waktu antara Wasti, Ahasveros, Haman, Mordekai, dan Esther. Dan singkat cerita, bahwa Allah memang berdaulat atas sejarah umat manusia. Kalau kita belajar berserah pada kehendak Allah, kita percaya kehendak Allah nggak mungkin salah menuntun kita masuk ke dalam situasi kita pada hari ini. Ada Allah di dalam situasi kita, namun Allah bukan cuma ada di dalam, dia juga ada di atas situasi kita. Artinya Allah tetap pegang kendali, Allah tetap punya solusi buat kita sekalian. Bilang sama-sama, Allahku punya solusi. 2, 3, Allahku punya solusi. Mari kita belajar berserah sepenuhnya pada kehendak Allah dalam menjalani proses kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak kita berdoa sekali lagi buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima, kami baca, kami dengar. Kami ingin belajar lebih dalam tentang kitab Esther dan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Sekalipun kadang-kadang kami nggak bisa rasakan dan nggak bisa lihat di manakah Tuhan berada dan apa yang Engkau sedang perbuat, kami harus sungguh-sungguh percaya bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam sejarah yang kami sedang jalani ada Tuhan di situ, dan Tuhan yang kami sembah berada di atas semuanya. Engkau mengendalikan segala sesuatu dan Engkau selalu punya solusi yang terbaik buat kami yang percaya. Berkatilah kami semua, berikan kesehatan, kekuatan dalam apa yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil, dimanapun kami berada Tuhan jaga dan pelihara. Jumpa dengan siapapun, Tuhan tetap melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang diberkati, semua katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak sekalian, kita pada hari ini sudah dilawat, disapa oleh firman Tuhan yang boleh menghiburkan buat kita sekalian. Terima kasih hamba Tuhan, Bapak Fadi Stephen, yang terus berbagi berkat bagi kita semuanya. Bapak kasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, walaupun dengan situasi yang tidak mudah bagi kita, namun kita bisa tetap ibadah kepada Tuhan secara online. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh menjadi berkat kita sekalian, beri kekuatan iman bagi kita semuanya, dan kita terus boleh berharap memandang pada Tuhan. Bagi sekalian kita ibadah pada hari ini, dan kembali kita boleh berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami boleh kembali beribadah pada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan saat ini ya Tuhan, yang tidak mudah, yang sulit, yang sedang kami hadapi, namun kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan kembali secara online ya Tuhan. Bila ibadah ini sungguh Tuhan kuduskan, sehingga boleh berkenan pada Tuhan, diberkat bagi kami sekalian. Terima kasih buat firman Tuhan sudah kami dengar, yang boleh menguatkan, menghiburkan kami sekalian, yang boleh menyapa kami Tuhan. Teguhkanlah firman yang sudah kami dengar di hati kami masing-masing, jadi kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih hamba Tuhan, Bapak Fadi Stephen, yang Tuhan sepakai menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Kami berdoa, berkatilah Bapak Peter Fandi dan pelayanannya bersama dengan keluarga, Tuhan yang pelihara berkati ini sentiasa ya Tuhan. Kami syukur juga pada hari ini, so kami boleh melayani Tuhan, baik tim musik pemuji, juga tim multimedia, live streaming. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa, segala jerilah mereka dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberkati terus mereka dalam pelayanan mereka semuanya Tuhan. Bapak Surgawi, kami doakan Tuhan, bagi gereja Tuhan 4 ini, Tuhan terus memberkati Tuhan, supaya gereja yang besar di tengah-tengah kehidupan saat ini, tetap jadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang, bagi menyampaikan kasih Tuhan, bagi menyatakan kuasa Tuhan bagi mereka semuanya. Memberkati Tuhan semua para hamba Tuhan, baik Ibu Besi dengan keluarga, Tuhan tolong, juga gembala sidang kami, Ibu Peter Susiono dengan keluarganya, Bapak Potak dan anak-anak, Tuhan juga berkati Tuhan, dan juga untuk Bapak Samuel sebagai wakil gembala dan semua dengan keluarganya, dan semua para hamba Tuhan,
para pendeta penginjil, diaken, pengerja, pengurus komisi-komisi, guru sekolah minggu, para pembina. Tuhan sentiasa melewat mereka semuanya, memberkati kepada mereka semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan. Tuhan pimpin berkati ya Bapak Surgawi, jemaat dari anak-anak kecil sampai yang lanjut usia. Tuhan juga pelihara iman mereka semuanya Tuhan. Pada terakhir saat ini, mereka terus ya Tuhan dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan Bapak Surgawi. Sekaligus kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, khususnya mereka yang saat ini sedang terpapar oleh COVID ya Tuhan. Ya Bapak Surgawi, lawat mereka dengan kasih anugerah Tuhan, baik mereka yang ada di rumah maupun juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, bela damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, boleh turun benar hati mereka semuanya Tuhan. Dan memberkati semua tindakan medis ya Tuhan yang di rumah sakit, maupun juga mereka di rumah, mereka minum obat, vitamin sebagainya, bakal minuman Tuhan, agar Tuhan pakai semua jadi berkat ya Bapak Surgawi. Bela mereka semua terpercaya bahwa Tuhanlah penyembuh kami, Tuhan akan menolong kami sekalian Tuhan. Daripada Tuhan juga mereka semuanya boleh pulih kembali, mereka boleh beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan juga jaga lindungi akan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan mau tolong Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami nyatakan saudara kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, dan belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Kami berdoakan juga bagi saudara kami, dan usaha pekerjaan bisnis mereka ya Tuhan. Untuk saat ini juga dalam kondisi yang tidak mudah, biarlah Tuhan sebagai sumber berkat kami, akan memberkati kami sekalian ya Tuhan. Bapa, kami mendoakan bagi bangsa kami Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa kami. Khusus saat ini Tuhan, kasus COVID yang masih melonjak Tuhan, Tuhan yang tolong Bapak Surgawi, agar semua dapat terkendalikan dengan baik. Tuhan sertai, berkati, lindungi para dokter, para tim medis lainnya, dan menolong pasien-pasien. Kami doakan juga pasien-pasien yang dalam perawatan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Tolong mereka semuanya, agar mereka diberikan penghiburan, pengharapan, kesembuhan dari Tuhan. Kami doakan juga untuk vaksinasi Tuhan yang terus dijalankan. Tuhan memberkati juga Tuhan, agar berjalan dengan baik, dan bisa membawa kesehatan bagi orang menerimanya Tuhan. Ya Bapak Surgawi, bela kami berdoa, bela belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan limpahkan bagi bangsa kami Indonesia. Pada masalah hadapi saat ini Tuhan, yang sulit ini Tuhan, kami bisa melewati dengan selamat, dengan berkat pertolongan Tuhan semata-mata bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, segala puji masuk ke kemuliaan, hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak, kami sebentar akan menjalankan ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami sekalian, dalam setiap kegiatan kami Tuhan, dan rumah tangga kami Tuhan menolong semuanya Bapak Surgawi. Ya Bapak Surgawi, biarlah kasih dan kuasa Tuhan Yesus sentiasa melingkupi kami sekalian Tuhan, dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam terus berdoa dan mengucap syukur. Bapak kasih Tuhan, kita usahakan ibadah pada hari ini, mari arahkan hati pikiran kita pada Tuhan, sambutlah, terimalah dengan iman dan ucapan syukur berkat yang datang daripada Tuhan. Adapun kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa, Roh Kudus Tuhan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu sekalian, Tuhan memberkati semuanya. Shalom.